orang-orang yang tidak mendukung atau orang-orang yang tidak memilih calon A, ya, maka orang-orang tersebut termasuk golongan Dajjal. Nah, karena yang dia katakan sebagai calon A ini itu adalah termasuk daripada Imam Mahdi. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden 2 Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan guru kita, Ustaz Ahmad Muzani Al-Fadani, atau yang masyhur dikenal dengan panggilan Malimudo. Nah, apa itu Malimudo? Sahabat-sahabat bisa cek di video-video sebelumnya. Kemudian, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share video ini agar tidak terhenti di sahabat-sahabat saja dan bermanfaat videonya, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon izin Ustaz, ya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz aktivitas sehari-hari? Ya seperti biasa, nyapu, ngepel. Wah, kalau memang sosok idaman. Ustaz, mohon izin berbicara tentang 2024 ya Ustaz. Iya. Yang kita tahu bersama bahwa sudah mulai masuk kembali momen kontestasi politik mengulang 2019 dan juga menjadi momen berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana Ustaz tanggapan tentang hal ini? Ya. Sahabat-sahabat Malimudo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara soal pesta demokrasi di tahun 2024 ya. Namanya pesta, kita berharap dalam pesta ini kita semuanya bahagia, kita semuanya senang, menebar senyum ya. Namanya juga pesta kan, yang seperti dulu ketika Ustadz Ferry pesta kan, itu senyum ya, banyak yang masuk. banyak amplop yang masuk. Ya kita berharap seperti itu, senang, bahagia, ya. Jangan sampai kemudian hal-hal yang terjadi di tahun 2019, hal-hal yang negatif, kemudian terulang kembali di tahun 2024. Maka kemudian saya memiliki 2 harapan besar, ya. Yang pertama, harapan saya, jangan sampai kita sesama anak bangsa itu terpecah belah. Kita harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan yang susah payah selama ini kita jaga ya, di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kejadian di 2019 caci maki, saling sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan itu terulang kembali. Karena mohon maaf, baru-baru ini saya melihat ada sebuah video ya, di mana ada seseorang yang katanya ulama, ya, tetapi kemudian intinya dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mendukung atau orang-orang yang tidak memilih calon A, ya, maka orang-orang tersebut termasuk golongan Dajjal. Nah, karena yang dia katakan sebagai calon A ini itu adalah termasuk daripada Imam Mahdi. Jadi calon A ini Imam Mahdi dan wajib hukumnya didukung. Nah, kalau tidak didukung maka orang-orang yang tidak mendukungnya itu termasuk Dajjal gitu. Jadi ingat ya, calon A. Jadi calon A ini dikatakan Imam Mahdi. Ini luar biasa ini kalau sampai Imam Mahdi turun kan, berarti kiamat sudah dekat. Lagian ini sangat jauh dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa
Di antara ciri-ciri Imam Mahdi itu namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga sama seperti nama ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Mahdi itu adalah termasuk daripada keturunannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat bahaya nih. Nah, inilah yang saya sebut dengan politisasi agama. Ya. Jadi harapan saya jangan sampailah ini terulang kembali. Politisasi agama, membawa dalil-dalil agama untuk mendukung satu calon tertentu, ya, membawa simbol-simbol agama untuk mendukung calon tertentu. Padahal kita tahu dari 3 calon yang hari ini muncul di permukaan, ketiga-tiganya ini Islam semua. Iya. Untuk apa kita misalnya membawa simbol agama untuk mendukung calon A, sementara calon B, calon C juga agamanya sama. Ya, agamanya sama, begitu ya. Itu harapan yang pertama. Kemudian harapan yang kedua, bahwa saya berharap orang yang nanti terpilih menjadi presiden, saya berharap kalaupun tidak bisa seperti Pak Jokowi, ya kita tahu bagaimana sepak terjang Bapak Jokowi ya di dalam membangun bangsa ini, setidaknya bisa mendekati Pak Jokowi dari sisi pembangunan, dari sisi akhlak, adab beliau sebagai pimpinan tertinggi negara, ya minimal bisa mendekati beliau walaupun tidak bisa mengimbangi beliau. Karena saya melihat ya sulit mencari sosok seperti Presiden Insinyur Joko Widodo ini. Bicara menarik nih, Ustaz, menarik. Kalau kita ini 10 tahun belakangan ya, berbicara tentang kepresidenan dan sebagainya, sosok Pak Jokowi ini betul-betul jadi primadona untuk dibahas dengan berbagai perkara yang ada lah. Bahkan kalau kita ingin balik di 2019, gak jarang Pak Jokowi ini sampai dituduh Fir'aun, PKI, fotonya diedit pakai gambar binatang, mohon maaf. Nah, kira-kira pandangan Ustadz pribadi lah tentang Pak Jokowi ini bagaimana sebenarnya, Ustadz? Jadi begini ya, kalau ini agak ekstrim sedikit ya. Kalau boleh dikatakan Pak Jokowi ini seorang wali, maka saya akan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah wali min auliyaillah, ya, seorang yang sangat sabar, ya, seorang yang sangat tangguh menurut saya, orang yang dulu dikatakan pelanga-pelongo, tetapi ya berhasil menekan negara-negara lain, ya, sehingga banyak negara-negara yang hari ini segan terhadap Indonesia, ya, karena sosok beliau. Juga tuduhan-tuduhan kepada beliau yang beliau tidak balas, ya. Banyak hari ini orang yang mengatakan beliau Fir'aun. Justru ketika orang yang mengatakan beliau Fir'aun ini sakit, beliau datang menjenguknya. Ya. Bukankah ini adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah SAW dicaci maki oleh seorang Yahudi, dilempar dengan kotoran, satu ketika beliau lewat di tempat yang biasa beliau dilempar oleh Yahudi tadi, kok hari ini nggak ada yang lempar gitu. Akhirnya beliau bertanya-tanya, ini kecarian, mana yang lempar ini? Gitu. Orang ya. Lempar marah juga kecarian. Ini malah kecarian. Sehingga terdengarlah informasi bahwa Yahudi yang melempar Rasulullah SAW itu dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah meminta ditunjukkan di mana rumahnya. Beliau ingin menjenguk orang itu. Setelah beliau datang ke situ, Yahudi ini berkata kepada Rasulullah, jikalau engkau ingin membalasku, jangan dalam keadaan seperti ini. Jadi dia sudah suuzon duluan. Dia mengira Rasulullah ingin balas dendam. Ternyata tidak. Rasulullah SAW justru ingin menjenguk orang yang selama ini melempar Rasulullah SAW, di mana pada saat itu orang itu sakit. Bukankah ini akhlaknya Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh presiden kita? Dan saya
saya yang kata orang lain ya, kata orang saya ustadz, kata orang saya guru, ya kalau saya di posisi beliau mungkin saya nggak akan sanggup seperti itu ya, agak berat gitu. Ada orang yang ngelempari saya dan lain sebagainya, terus denger dia sakit gitu, ya syukur-syukur saya nggak bilang alhamdulillah gitu ya. Syukurin. Gitu. Ya, tapi ini luar biasa. Ini akhlak Rasulullah SAW. Makanya saya bilang tadi ya, kalau ada orang yang marah, saya mengatakan beliau wali min auliyaillah, ya itu kan saya mengatakan, saya bingung gitu. Ingin mengatakan beliau apa? Iya, dengan kesabaran beliau, ini merupakan sebuah karomah luar biasa. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya, melihat akhlak beliau ini ya. Karena memang kalau kita lihat tentang caci maki yang diterima beliau ini tidak hanya sebatas saat pencalonan presiden, Zat. Iya. Tapi sudah jadi presiden, bahkan ini sudah mau habis masa jabatan 2 periode masih juga. Dan juga kemudian Zat, mohon izin, di 2019 tuh saya lah pribadi kan sering bilang ke kawan-kawan bahwa ini hanya politik, jangan gitu-gitu kali lah gitu. Iya. Tapi kemudian saya malah mendapat perlakuan, memang dasar kau tuh memang antek-antek pemerintah, penjilat kau tim ses kau buzzer kan, apa namanya, berudu breaker kan. Iya. Kira-kira Ustadz pernah juga lah gitu Ustadz ya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa coba kita buka mata kita terang menderang. Iya. Kita bersihkan hati kita. Apakah tuduhan-tuduhan kita selama ini kepada orang yang memiliki simpati besar kepada Bapak Jokowi ya bukan karena mereka dibayar oleh Pak Jokowi, bukan karena mereka dapat hadiah dari Pak Jokowi, karena ya memang mereka merasakan banyak perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa yang terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh ya. Saya punya jamaah itu tukang penjual sayur. Ya. Jadi jamaah saya ini jual sayur itu kalau dari rumahnya menuju ke tempat penjualan itu jaraknya kalau tidak naik tol itu bisa 4-5 jam. Dan ini bisa mengakibatkan sayur yang diantar itu bisa rusak. Kalau terlalu lama di mobil, kenapa? Karena panas, ya. Tetapi dengan adanya tol, infrastruktur yang dibangun di pemerintahan Pak Jokowi, itu hanya butuh waktu 1,5 jam atau 2 jam gitu. 3 jam lebih ya. Hemat 2-3 jam. Jadi sehingga sayur yang diantar itu masih segar gitu. Jadi ketika dia merasakan hal ini, kemudian dia senang dengan pemerintahan ini, ya kadang-kadang ini dituduh antek-antek pemerintah dan lain sebagainya. Makanya saya katakan coba kita buka dulu mata kita terang benderang, kemudian kita bersihkan hati kita. Jangan-jangan itu hasad ya. Jangan-jangan itu adalah bangkit dari sebuah kedengkian. Ya, ingatlah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kedengkian atau hasad itu bisa menghapuskan semua nilai-nilai kebaikan. Ya, sebagaimana api itu membumi hanguskan kayu bakar. Bahaya kali Ustaz ya. Iya. Awak tiap hari sholat, ibadah, zakat, sedekah, tapi karena ketidaksukaan, ujung-ujungnya ada hasad, habis. Iya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itulah. Kita sadar bahwa ini politik Ustaz ya. Ya, itu tadi yang saya katakan di awal, ini pesta politik. Pesta politik. Yang namanya pesta, mari sama kita gembira, kita senang ya. Namanya juga pesta. Betul. Harus senang-senang, ya kan? Harus semuanya bergembira dengan pesta ini. Nah, Ustaz, terakhir nih, ngomong-ngomong tentang pesta-pestaan, kira-kira di pesta demokrasi selanjutnya nih, Ustaz, kira-kira sosok presiden seperti apa yang bakal menggantikan posisi Pak Jokowi? Yang pastinya saya berharap di 2024 ini jangan sampai Indonesia dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini mohon izin Ustaz dan seluruh sahabat sekalian. Ya kan, ya sangat bahaya kan. Enggak, ini Ustaz. Kita ini kan duduk di lantai 2 di pinggir-pinggir Ustaz. Jangan sampai kita terjun. Jadi mohon izin sahabat sekalian, mudah-mudahan daripada video tadi bermanfaat untuk kita semua. Namanya hati kita menjelang pesta politik nanti. Harapan terbaik untuk negara kita.
dan insya Allah jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap di channel Malim Mudo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.